Inter Milan siap menukik jika ex-bintang PSG tinggalkan Juventus dengan status bebas transfer. Inter Milan akan siap memboyong jika gelandang Adrien Rabiot meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer daripada memperpanjang kontraknya. Hal ini menurut penyiar Italia Sport Mediaset melalui FC Inter 1908. Media penyiaran tersebut melaporkan bahwa masih jauh dari kepastian Rabiot akan menandatangani kontrak baru dengan Bianconeri. Saat ini, kontrak Rabiot dengan Juventus akan habis pada akhir bulan depan. Pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kontraknya saat ini dengan raksasa Turin musim panas lalu. Itu hanya perpanjangan satu musim dari kesepakatan yang sedianya akan berakhir pada akhir Juni lalu. Oleh karena itu, kontrak Rabiot akan habis pada akhir Juni. Juventus berharap bisa memperpanjang kontrak mantan gelandang Paris Saint-Germain itu. Rabiot telah menjadi pemain penting bagi proyek Bianconeri di bawah asuhan Max Allegri selama 3 musim terakhir. Dan dia bisa tetap seperti itu di bawah asuhan pelatih baru Thiago Motta. Namun pembicaraan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Dan menurut Mediaset, tidak ada jaminan Rabiot akan memutuskan untuk menandatangani perjanjian. Bagaimanapun, Mediaset mengantisipasi masa depan Rabiot seharusnya tidak lagi menjadi misteri. Beberapa minggu ke depan akan menjadi hari yang menentukan karena pemain Prancis itu mendekati akhir kontraknya. Dan jika pemain Prancis itu memutuskan untuk pergi, Mediaset melaporkan bahwa CEO Inter BP Marotta akan menjadi salah satu pihak yang paling berminat. Cenderungan Inter untuk merekrut nama-nama besar dengan status bebas transfer bukanlah rahasia lagi. Eksekutif veteran Marotta telah mendapatkan reputasi dalam melihat peluang seperti itu. Inter telah merekrut seluruh Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana, dan Marcus Thuram melalui jalur ini. Dan Mehdi Taremi serta Piotr Zielinski akan bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer musim panas ini. Calhanoglu bergabung dengan Inter dari rival sekotanya AC Milan. Sementara itu, Mkhitaryan dan Zielinski memutuskan untuk pindah dari Roma dan Napoli. Presiden Estudiantes, Joan Veron, siap menampung Juan Korea. Mantan gelandang Inter Milan dan Parma, Joan Sebastian Veron, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Estudiantes serius ingin merekrut penyerang Nerazzurri, Joaquin Korea di musim panas 2024 ini. Hal ini dikabarkan oleh TIK Sports via FC Inter 1908.it, bahwa Estudiantes siap bersaing dengan River Plate dalam perburuan tanda tangan Korea dan telah menggelar pertemuan dengan sang pemain baru-baru ini. Korea, yang tengah berlibur di Argentina, mengadakan pertemuan dengan petinggi Estudiantes, yakni Direktur Olahraga Marcos Angeleri dan Presiden klub, Juan Sebastian Veron. Menurut apa yang dilaporkan TIK Sports, bahwa Korea berpeluang besar kembali ke mantan timnya, yakni Estudiantes, klub tempat ia memulai karir profesional. Inter sendiri berharap dapat menguangkannya di musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani musim yang mengecewakan di Marseille dengan status pinjaman, sehingga tak ada peluang baginya bakal tetap bertahan di klub Prancis tersebut. Korea hanya tampil sebanyak 19 pertandingan untuk Marseille di semua ajang, dan tidak mencetak sebiji gol pun. Sebagian besar penampilan Korea untuk Marseille sebagai pemain pengganti. Kontrak Korea di Inter hanya tersisa 1 tahun lagi. Namun Nerazzurri sepertinya tidak ingin mempertahankannya. Dia tidak masuk dalam rencana pelatih Inter, dan hipotesis lain akan dievaluasi dalam beberapa minggu ke depan, termasuk kemungkinan kembali ke negara asalnya, Argentina, dalam kesepakatan permanen. Marco Arnautovic bantah pemberitaan jika dia akan tinggalkan si biru hitam. Striker Inter Milan, Marco Arnautovic menepis rumor yang menyebut dirinya bakal meninggalkan Inter Milan pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Dalam sesi wawancara dengan media Austria, Sport or via FC Inter News, pemain berusia 35 tahun ini kesal dengan para jurnalis Italia yang terus mengait-ngaitkannya dengan kepindahan dari Inter. Saat ini, Arnautovic masih terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga 30 Juni 2025. Pemain asal Austria ini menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Nerazzurri ketika ia bergabung dari Bologna pada musim panas lalu. Belakangan ini beredar rumor bahwa Arnautovic bisa hengkang 1 musim sebelum kontraknya berakhir. Kedatangan striker asal Iran, Mehdi Taremi yang memiliki profil serupa dengan mantan veteran West Ham United dan Bologna ini, bisa berarti waktu bermainnya akan semakin berkurang musim depan. Arnautovic pun dirumorkan bakal hengkang ke Liga Pro Saudi pada musim panas tahun ini. Tapi menurut pengakuan pemain sendiri, hal tersebut tidak lebih dari rumor dan obrolan belaka. Saya sangat tenang, ujarnya. Jurnalis suka banyak bicara. Kami tahu itu. Khususnya di Italia, saya masih terikat kontrak dengan Inter. Saya sangat puas, dan sekarang kami adalah juara Serie A. Tidak ada yang mengatakan apapun kepada saya,
atau kepada saudara saya, Danny Gel, yang juga merupakan agen sang striker. Jadi, saya sedang mempersiapkan diri untuk Euro. Kemudian, saya akan berlibur dan mulai mempersiapkan musim depan bersama Inter. Arnautovic juga membahas soal perannya yang lebih banyak tampil sebagai striker cadangan di Inter musim ini ketimbang starter. Sulit untuk tidak bermain. Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Saya sebelumnya terbiasa menjadi starter. Tapi saya tahu segalanya akan lebih sulit di Inter, terutama karena Lautaro dan Thuram menjalani musim yang luar biasa. Saya bangga dengan mereka, kata Arnautovic tentang rekan satu timnya itu. Dua cedera yang saya derita sepanjang musim terasa pahit bagi saya. Tapi saya rasa saya sudah kembali ke kondisi 100% sekarang. Di sepanjang musim 2023/24 yang baru saja berakhir, Arnautovic tampil sebanyak 35 pertandingan di semua ajang, dengan mencetak 7 gol dan membukukan 3 assist. CEO Inter Milan BP Marotta telah membantah beberapa rumor terbaru tentang pembicaraan kontrak dengan Lautaro Martinez yang terhenti. Berbicara di acara penghargaan Rosa Camuna, via Afsinter 1908, eksekutif Nerazzurri pun mengungkapkan optimisme besarnya terhadap masa depan klub di bawah kepemilikan Oaktree Capital. Beberapa hari terakhir ini rumor beredar dengan kecepatan penuh mengenai situasi Kapten Inter Martinez. Pemain Argentina itu saat ini terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026. Sudah ada pembicaraan selama beberapa bulan dengan Martinez dan agennya. Ini adalah upaya untuk menemukan kesepakatan mengenai kontrak baru. Namun, pembicaraan tersebut belum mencapai titik konkret. Laporan menunjukkan bahwa Inter dan Martinez masih jauh berbeda antara tawaran klub dan tuntutan gaji sang pemain. Situasi yang terjadi menimbulkan rumor bahwa tuntutan Martinez terlalu tinggi untuk Inter. Bahkan ada laporan yang menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai kemungkinan klub lain mengajukan tawaran yang jauh lebih tinggi, Paris Saint-Germain misalnya. Meski demikian, Marotta tetap menyatakan keyakinan penuh bahwa Inter dan Martinez akan menyetujui kesepakatan baru pada waktunya. Mengenai situasi ini, CEO Inter berkata, tidak ada kekhawatiran. Ini adalah negosiasi dengan dinamika yang menjadi ciri khas dunia sepak bola, lanjutnya, khususnya pada tahap musim ini. Marotta melanjutkan bahwa, kami memulai dengan sebuah pertimbangan penting, Lautaro memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap klub dan kota ini. Nama Carlo Marchet mencuat untuk jadi presiden si biru hitam. Nama Javier Zanetti sebelumnya santer dikabarkan bakal ditunjuk jadi presiden baru Inter Milan. Namun kini, bukan legenda Nerazzurri itu yang jadi favorit, melainkan Carlo Marchetti. Seperti yang dilansir Gazzetta dello Sport via Afsinter News, bahwa Carlo Marchetti, yang merupakan anggota Dewan Direksi Inter di era Suning, menjadi favorit untuk dipromosikan oleh Oaktree Capital menjadi presiden baru klub menggantikan Stefan Zhang. Untuk diketahui, Carlo Marchetti telah menjadi Dewan Direksi Inter selama 3 tahun sebagai perwakilan dari Oaktree, sejak perusahaan investasi asal Amerika itu meminjamkan 275 juta dengan bunga 12% kepada Stefan Zhang. Marchetti adalah seorang profesor hukum perdata. Dengan demikian, jika ia resmi dipilih, maka Inter Milan akan memiliki seorang presiden yang pakar di bidang hukum korporasi, keuangan, dan perbankan. Pada tanggal 4 Juni mendatang, Inter akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting bagi masa depan Nerazzurri, karena klub akan menunjuk dewan direksi baru. Oaktree sudah resmi menjadi pemilik Inter. Mereka mengambil alih mayoritas saham pemilik sebelumnya, Suning. Namun, setelah pertemuan minggu depan, akan ada dewan direksi baru yang akan memfasilitasi Oaktree dalam menjalankan Inter. Tentu saja, sebagai bagian dari pengambilalihan klub, seluruh anggota Dewan Nerazzurri di era Suning akan mengundurkan diri. Laporan menunjukkan bahwa Oaktree akan menunjuk dewan direksi yang lebih efisien dibandingkan dewan yang ada. Oaktree akan lebih terlibat dalam pengelolaan Inter ketimbang Suning. Akan ada otonomi bagi manajemen senior yang dipimpin oleh CEO BP Marotta dan Alessandro Antonello. Namun, Oaktree akan memiliki perwakilan yang bekerja sama dengan para direktur. Alejandro Cano dan Catherine Ralph merupakan dua wakil Oaktree yang sudah lebih dulu bertemu dengan Marotta dan Antonello. Duet itu fasih berbahasa Italia dan akan berperan dalam menjalankan Inter. Sedangkan Carlo Marchetti dan Amedeo Carasai merupakan dua wakil Oaktree di Dewan Direksi sebelumnya. Mereka dilantik pada tahun 2021. Gazzetta memperkirakan Marchetti akan ditunjuk menjadi presiden baru Inter, dan bukan Javier Zanetti.